Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arni Poikelu, NPM 920114021120. Saya mahasiswa dari Fakultas Ilmu Keguruan dan Pendidikan, Program Studi Biologi Universitas Sintu Lombok. Untuk video kali ini saya akan menjelaskan mengenai deskripsi tumbuhan, baik tumbuhan tingkat tinggi maupun tumbuhan tingkat rendah. Kita mulai dari tumbuhan tingkat rendah. Tumbuhan tingkat rendah merupakan kelompok tumbuhan yang struktur tubuh dan perkembangan organ tubuhnya masih sangat sederhana. Meskipun sebagian ada yang memiliki batang, akar, dan daun, tapi belum merupakan organ yang sejati. Tumbuhan ini tidak memiliki bunga dan jaringan pembuluh angkut, sehingga penyaluran materi di dalam tubuh dilakukan dengan cara difusi. Kelompok tumbuhan tingkat rendah. Yang pertama, tumbuhan belah. Tumbuhan belah merupakan tumbuhan yang berkembang biak dengan cara membelah diri dan merupakan tumbuhan bersel satu. Contoh tumbuhan tingkat rendah yang berkembang biak dengan cara membelah diri adalah bakteri dan gagang biru. Tumbuhan ini dapat hidup di beragam tempat, seperti air, tanah, udara, atau menumpang pada makhluk hidup lainnya di air. Kedua, tumbuhan talus. Tumbuhan talus memiliki struktur tubuh yang sangat sederhana, di mana akar, daun, dan batangnya masih belum dapat dibedakan. Ada yang bersel satu dan ada pula yang bersel banyak. Di antara jenis tumbuhan yang termasuk kelompok tumbuhan talus yaitu ganggang atau alga, jamur, dan lain sebagainya. Ketiga, lumut. Lumut merupakan tumbuhan yang dapat kita temukan hampir di seluruh belahan dunia kecuali di laut. Ciri-ciri tumbuhan lumut diantaranya bersifat autotrof, sehingga ia mampu membuat makanannya sendiri. Hidup di darat, berukuran kecil atau ukuran lumut yang mampu membuat sendiri makanannya. Hidup di darat, berukuran kecil atau ukuran lumut yang paling besar saja kurang dari 50 cm. Umumnya berwarna hijau serta hidup pada pepohonan, kayu, gelondongan, batu, ataupun tanah. 4. Tumbuhan paku. Sama seperti lumut, tumbuhan paku tersebar hampir di seluruh belahan dunia kecuali daerah kering seperti gurun dan daerah yang memiliki salju abadi. Tumbuhan ini dapat hidup di air, tempat yang lembab sebagai epifit yang menempel pada tumbuhan lain atau hidup pada sampah atau sisa-sisa tumbuhan lain. Ciri-ciri diantaranya akar berbentuk serabut, memiliki daun dan batang sejati, tidak memiliki bunga, memiliki daun majemuk, serta berkembang biak secara vegetatif melalui risom. Meskipun tumbuhan ini sudah memiliki daun dan batang sejati, namun belum bisa dikelompokkan kepada air, tempat yang lembab sebagai epifit
gametofit yang menempel pada tumbuhan lain atau hidup pada sampah atau sisa-sisa tumbuhan lain. Ciri-cirinya diantaranya adalah akar berbentuk serabut, memiliki daun dan batang sejati, tidak memiliki bunga, memiliki daun majemuk, serta berkembang biak secara vegetatif melalui rizom. Meskipun tumbuhan ini sudah memiliki daun dan batang sejati, namun belum bisa dikelompokkan kepada kategori tumbuhan tingkat tinggi karena belum menghasilkan biji dalam bereproduksi layaknya tumbuhan tingkat tinggi lainnya. Kedua, yaitu kita masuk pada tumbuhan tingkat tinggi. Tumbuhan tingkat tinggi merupakan tumbuhan biji. Tumbuhan tingkat tinggi dikatakan sebagai tumbuhan biji sebab jenis tumbuhan ini merupakan jenis tumbuhan yang mempunyai akar, daun sejati, dan juga memiliki batang disertai dengan organ tambahan yang meliputi buah dan juga daun. Tumbuhan biji juga sering dikenal dengan tumbuhan bunga. Bunga yang terdapat pada tumbuhan merupakan alat reproduksi atau juga sering disebut dengan alat perkawinan bagi tumbuhan. Tumbuhan berbiji dibagi menjadi dua golongan, yaitu tumbuhan yang berbiji terbuka atau yang sering disebut dengan gimnospermae, dan juga ada pula tumbuhan biji tertutup atau yang sering disebut dengan istilah angiospermae. Contoh tumbuhan tingkat tinggi diantaranya adalah tumbuhan pakuan dan juga tumbuhan bunga-bungaan. Klasifikasi tumbuhan tingkat tinggi. Tumbuhan tingkat tinggi diklasifikasikan menjadi beberapa divisi, yaitu 1. Tumbuhan tidak berpembuluh, yaitu divisi Hepatophyta atau lumut hati, divisi Anthocerophyta atau lumut tanduk, dan divisi Bryophyta atau lumut daun. Tumbuhan tingkat tinggi secara umum diklasifikasikan menjadi tumbuhan lumut, Bryophyta, tumbuhan paku atau Pteridophyta, dan tumbuhan berbiji atau Spermatophyta. Pertama, tumbuhan lumut atau Bryophyta. Ciri-ciri tumbuhan lumut: tidak mempunyai akar, batang, dan daun sejati. Lumut hanya mempunyai akar semu berupa rizoid, batang semu, dan daun semu. Rizoid berfungsi untuk melekat pada tempat tumbuh serta menyerap air dan unsur hara. Lumut biasanya tumbuh di tempat yang lembab, basah, atau berair. Lumut ada yang berbentuk beledu dan ada juga yang berbentuk lembaran. Tidak mempunyai pembuluh angkut, daun semunya kecil, sempit, panjang, tidak bertulang daun. Berkembang biak secara vegetatif dengan membentuk zora dan secara generatif dengan membentuk spermatozoid dan sel telur. Bagian yang menghasilkan spermatozoid adalah antheridium dan bagian yang menghasilkan sel telur adalah archegonium. Metagenesis atau pergiliran keturunan tumbuhan lumut adalah sebagai berikut. Tumbuhan lumut adalah generasi gametofit. Antheridium dan archegonium terletak di bagian puncak dari tumbuhan. Antheridium yang masak akan melepas sel sperma. Sel-sel sperma berenang atau pembuahan terjadi apabila kondisi lingkungan basah, menuju archegonium untuk membuat
membuahi ovum. Ovum yang membuahi akan tumbuh menjadi sporofit. Sporofit akan membentuk kapsula yang disebut sporogonium pada bagian ujung. Sporogonium masak akan melepaskan spora. Spora tumbuhan menjadi suatu berkas-berkas yang disebut protonema. Berkas-berkas ini tumbuh meluas dan pada tahap tertentu akan menumbuhkan gametofit baru. Kedua, tumbuhan paku. Berdasarkan pergolongannya, tumbuhan paku memiliki pembuluh. Ciri-ciri dari tumbuhan paku: memiliki serabut, batang, daun sejati. Tumbuhan paku tidak memiliki bunga. Daun mudanya selalu menggulung, daunnya majemuk dan memiliki sorus di bagian bawah daun yang sudah dewasa. Perlu kita ketahui, sorus adalah kantong spora yang menyimpan spora sebelum matang. Tumbuhan paku ada yang menyerupai pohon namun tidak bercabang. Pergiliran keturunan atau metagenesis tumbuhan paku adalah sebagai berikut. Tumbuhan paku ialah generasi sporofit yang menghasilkan spora. Generasi gametofitnya disebut protalium, berwujud tumbuhan kecil berupa lembaran berwarna hijau mirip lumut hati, tidak berakar tetapi memiliki rizoid yang sebagai penggantinya. Tidak berbatang, tidak berdaun, tumbuh dari spora yang jatuh di tempat yang lembab. Dari protalium berkembang antheridium dan archegonium. Pembuahan mutlak memerlukan bantuan air sebagai media. Spermatozoid berpindah menuju archegonium. Ovum yang terbuahi berkembang menjadi zigot yang pada giliran tumbuh menjadi tumbuhan paku baru. Ketiga, tumbuhan berbiji atau spermatopita. Tumbuhan berbiji meliputi tumbuhan berbiji terbuka, gymnospermae, dan berbiji tertutup atau angiospermae. A. Tumbuhan berbiji terbuka atau gymnospermae. Ciri-ciri tumbuhan biji terbuka: biji tidak terlindung dalam bakal buah, tidak memiliki bunga sejati, tidak ada mahkota bunga, organ reproduksi terdapat dalam sitrobius. Contohnya melinjo, pakis haji, pinus, dan damar. Nah, sekarang saya akan menjelaskan mengenai ciri-ciri khusus dan perbedaan dari tumbuhan tingkat tinggi maupun tumbuhan tingkat rendah. Ciri khususnya yaitu tumbuhan tingkat tinggi memiliki akar yang berbentuk serabut. Kemudian tumbuhan tingkat rendah tidak memiliki bunga sepanjang hidupnya. Perbedaannya yaitu tumbuhan tingkat tinggi telah mempunyai jaringan pembuluh, contohnya pteridopita atau paku, dan spermatopita atau tumbuhan bunga. Tumbuhan tingkat rendah tidak mempunyai jaringan pembuluh, sehingga materi disalurkan dengan cara difusi antar sel, contohnya yaitu bryopita atau lumut. Nah, demikianlah penjelasan mengenai deskripsi tumbuhan, baik tumbuhan tingkat tinggi maupun tumbuhan tingkat rendah.